RRI Indonesia Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis, masih di sesi Dialog Negeri Junjungan untuk hari ini Jumat 21 Juli 2023. Kita masih kembali bicara tentang mewujudkan wisata ramah anak di Kabupaten Bengkalis bersama Pak Alwizar. Ini saya satu penanya dari pendengar kita nih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak narasumber. Yang mau saya tanyakan, di Selat Baru setiap weekend ada pemungutan retribusi, apakah itu hanya dilakukan di weekend saja? Terima kasih dari Nanang Bengkalis. Nah, itu dia pertanyaannya Pak. Yap. Itu gimana Pak? Baik ya. Jadi memang sebenarnya Selat Baru itu bukan hanya weekend saja, tapi setiap hari gitu ya. Karena memang itu sudah diatur dalam peraturan daerah. Kalau saya tidak salah nomor 13 tahun 2019 ya, tentang retribusi jasa usaha. Jadi itu memang diatur besarannya orang dewasa sebesar 3.000, anak-anak 2.000, dan kalau kendaraan itu sepeda motor 2.000, kalau mobil yang roda 4 3.000. Tapi untuk parkir kendaraan hari ini itu memang masih dikelola oleh Dinas Perhubungan. Oke. Karena perda retribusi itu waktu disusun pariwisata belum masuk saat itu. Nah kemarin di dalam perubahan perda tersebut barulah kita masuk unsur pariwisata, parkir pada destinasi pariwisata. Nah itu nanti mulai berlaku Januari 2024, retribusi masuk, kemudian parkir kendaraan sebagaimana diatur dalam perda itu adalah menjadi PAD daerah sektor pariwisata. Jadi retribusi itu kita store. Jadi ada waktu, tenggat waktu wajib di store ke kas daerah. Tidak boleh dikurangi Rp500 sekalipun. Jadi misalnya katakanlah hari Minggu saat kunjungan membludak, jumlah retribusi masuk itu dapat 3 juta misal Selat Baru. Ya. Jadi oleh pengelola UPT, udah store 2.500.000 saja nggak bisa, itu hukum penggelapan pajak nanti namanya. Jadi berapa dapat itu di store ke kas daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, dan itu diaudit setiap saat gitu. Okay. Nah, jadi memang itu kewajiban perda dan tidak hanya weekend saja, setiap hari sebenarnya. Maksudnya setiap hari begitu setiap ya? Setiap hari gitu. Oke. Ini mulai dari waktu kapan ya Pak? Pagi apa sore atau gimana nih? Pagi sampai malam sebenarnya. Pagi sampai malam. Tapi pengelola kita UPT hari ini memang UPT, dia melihat juga fluktuasi pengunjung. Kalau memang mereka lebih tahu nih jam-jam tertentu baru pengunjung ada. Kalau ketika jam-jam dia nggak kosong, kadang-kadang mereka standby saja, tidak ini gitu. Oke. Tapi pada prinsipnya memang setiap hari dan setiap waktu. Baik, bicara tentang wisata ramah anak ini, salah satu juga saya masih melihat dari sisi ini, dari Selat Baru ini kan di sana juga ada tempat bermain anak-anak gitu. Tetapi ada juga beberapa tempat yang sepertinya kayaknya fasilitas sudah mulai kurang berfungsi nih Pak. Nah, sejauh apa nih perhatian pemerintah kepada tempat-tempat wisata khususnya yang ada di Pulau Bengkalis dan juga di beberapa daerah lainnya nih Pak? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, memang kita masih tahap menyusun rencana penataan nih. Jadi itu dimulai 2022. Jadi saya ingat betul di anggaran perubahan 2022 kemarin kita mulai menyusun master plan. Beberapa tempat karena sesuai keterbatasan anggaran. Nah, implementasinya baru bisa di 2022 dan 2023. P-nya itu P 2021, kita mulai di ujung 2022 sudah ada mulai arena motocross, saya ingat betul. Kemudian di 2023 ini barulah memang kita jor-joran melakukan pembenahan sarana dan fasilitas di destinasi Selat Baru dan Lapin itu, Lapin Eropa Utara itu sebagaimana amanat master plan yang telah disusun begitu. Sebelum itu nggak ada. Jadi untuk fasilitas memang kami tidak berani membangun asal bangun lagi sekarang, tetapi harus mengacu ke master plan itu tadi. Oleh karena itu perkiraan kebutuhan anggarannya
yang kita tuangkan dalam RKA tahun-tahun anggaran itu mengacu kepada kebutuhan master plan. Jadi walaupun misal secara kasat mata ketika ada sesuatu yang rusak, ini harus benar cepat. Enggak deh, kita nunggu master plan-nya cocok nggak? Atau jangan-jangan di situ nanti bukan kawasan permainan anak tapi di lokasi yang lain lagi gitu. Jadi supaya tidak melanggar prinsip efektivitas, jangan sampai berulang-ulang, toh nanti akan tidak dimanfaatkan dan dipindahkan lagi, kan sayang gitu ya. Jadi memang bersabar kita menunggu sampai barangkali di Desember 2023 ini baru mulai bergerak ke arah sana gitu. Namun hari ini kita hanya sifatnya merawat dan maintenance saja fasilitas yang ada, karena bagaimanapun destinasi pariwisata kita ini tidak putus. Pertama dari sisi pelayanan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat termasuk anak, juga dari sisi pelayanan publik gitu. Oke, baik. Jadi melalui berbagai pertimbangan begitu ya. Iya. Kita juga sudah terhubung bersama satu penelpon. Ini ada siapakah? Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Hermanto di Bengkalis. Pak Hermanto, silakan Pak Hermanto pertanyaannya. Selamat pagi, narasumber dari Dinas Pariwisata. Selamat pagi, ya, Pak. Assalamualaikum. Sedikit aja Pak, Ya, pertanyaan dari kami Pak. Ini mungkin lari dari topik, tapi memang membahas tentang harapan kami untuk pariwisata Bengkalis ini Pak. Siap. Kita ketahui memang di Bengkalis, Selat Baru, di Rupat, di Tanjung Lapid ini, kalau kita bandingkan ini di Pulau Rupat, tentunya di Tanjung Medang ini sudah banyak nih sepertinya investor-investor yang sudah berinvestasi di sana. Dapat kita lihat banyak villa-villa dan juga pembangunan, juga banyak lahan warga karena sudah dibeli oleh penduduk dari Pekanbaru dan Jakarta. Di Jakarta. Ini kenapa di Selat Baru Bengkalis ini masih seperti itu juga? Apa kendalanya bagi investor ini untuk berinvestasi di Selat Baru? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian apa ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk menanggulangi agar investor ini bisa berinvestasi di Selat Baru? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermanto. Ini pertanyaan cukup menarik sekali nih. Membandingkan dari Pulau Rupat dengan Selat Baru. Kenapa Pulau Rupat ini sudah mulai dilirik, bahkan ada yang sudah investor begitu Pak ya? Benar. Nah, Selat Baru seperti itu aja nih. Kenapa hal ini terjadi? Tapi kita terima satu penelpon lagi, boleh nih Pak ya? Boleh. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Suhaimi. Pak Suhaimi, silakan Pak. Ya, ini pariwisata Selat Baru. Itu kebetulan kata kawan-kawan itu aja tak bergerak. Kemudian salah satu saran saya, itu kan kita apabila ada perayaan di Selat Baru, itu mobil sepeda motor terlalu banyak. Jadi jalan pemecahannya, jalan keluarnya, maksud saya pulang tak usah situ, pergi tak usah situ. Jadi pulang tempat lain jalannya. Itu diusul Pak, kalau bagus. Oke, ini usulan gitu Pak ya? Ya. Itu saja Pak Suhaimi? Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi membandingkan bagaimana, kenapa Selat Baru seperti itu aja nih, tidak ada investor yang melirik begitu. Kemudian yang kedua, ini saran dari Pak Suhaimi, jalur mungkin ditambah supaya tidak macet. Nah, seperti apa Pak? Baik, saya mulai Pak Hermanto dulu. Terima kasih banyak Pak Hermanto. Ini sebuah atensi sebenarnya, karena beliau ternyata mengamati di dua daerah. Nah, kenapa Rupat itu lebih cepat maju, sudah banyak investor, sementara kalau kita lihat Selat Baru ini mungkin lebih dahulu dikenal daripada Rupat sebenarnya, karena dia berada di pulau yang kebetulan di pulau itu ibu kota Kabupaten Bengkalis. Rupat ini di dalam PP 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional 2021-2036, kalau saya tidak salah, itu sudah dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang biasa disingkat dengan KSPN. Nah,
karena memang pemerintah pusat sudah menetapkannya sebagai KSPN, otomatis informasi tentang potensi Pulau Rupat ini di Jakarta, di Badan Penanaman Modal Nasional itu sudah menjadi konsumsi publik, terutama kalangan pengusaha di sana. Jadi oleh karena itu barangkali mereka turun survei. Biasanya kan investor itu melakukan studi kelayakan dulu secara pribadi, layak apa tidak dikembang. Nah, barangkali dari survei mereka itu menyatakan ini layak dikembangkan. Jujur diakui memang Pulau Rupat itu indah, hanya saja kendalanya hari ini adalah aksesibilitas, terutama infrastruktur transportasi ya. Nah, kita Selat Baru itu tidak termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Hanya saja di dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 kita Kabupaten Bengkalis tentang rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Bengkalis 2021-2026 itu dimasukkan dalam kawasan strategis pariwisata kabupaten KSPK. Kalau tadi Rupat KSPN, kita KSPK. Oke. Nah, tetapi dengan promosi yang gencar pada dua daerah ini membuktikan ternyata pusat maupun dunia usaha melirik dua-dua daerah ini. Contoh, Selat Baru tahun ini memperoleh dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Itu di dalam usulan kami 13,4 miliar, tapi sepertinya kemarin ketika input kita dapat lebih dari itu. Untuk pengembangan Selat Baru. Kekuatannya apa? Ketika kita presentasi di pusat, itu saya sampaikan bahwa kekuatan utama kita berada di perbatasan negara. Jarak kita dengan Malaka hanya kurang lebih 70 km. Dan sudah ada pelabuhan internasional, satu hari ada 3 kapal feri cepat begitu. Dan Malaka sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai kota warisan dunia. Nah, dari data pelancongan Malaka itu saya dapatkan kunjungan ke Malaka itu lebih dari 24 juta per tahun. Nah, itu sisi kekuatan. Sisi kelemahan kita memang amenitas atau daya tarik yang ada di Selat Baru itu masih alamiah betul, belum tertata secara konsep modern dan layak. Kemudian di sisi peluang kita untuk Selat Baru, ternyata di Malaka tidak punya objek wisata lain selain bangunan bersejarah yang mereka jadikan heritage, bangunan peninggalan Portugis. Dia tidak punya wisata bahari, tidak punya wisata permainan, tidak punya wisata alam lain begitu. Sehingga pengunjung tidak lebih dari 2 hari berada di Malaka lalu ke Singapura. Sebagian kecil ada ke Kepulauan Riau, kemudian ke Thailand, Vietnam, Filipina dan lain sebagainya. Konsep kita, jika kita kemas Selat Baru dan Kota Bengkalis sebagai kota sejarah, kita kerjasama promosinya dengan Malaka, kita bisa menarik 10% saja turis mancanegara yang di Malaka itu masuk ke Selat Baru. Artinya Selat Baru akan menjadi pintu masuk wisatawan ke Indonesia gitu. Itu konsep ke depan. Dan ini sudah mulai kelihatannya. Apakah konsep ini sudah masuk ke master plan tadi, Pak? Sudah. Jadi Selat Baru sebagai pintu masuk. Kemudian Kota Bengkalis, jangan lupa kita masih punya 17 bangunan bersejarah yang masuk kategori benda cagar budaya, baik peninggalan zaman Belanda maupun sebelum itu. Nah, ini yang memang kita jadikan Bengkalis Heritage City Tour itu. Konsepnya sudah ada, tinggal implementasi dan tidak perlu biaya besar kalau Kota Bengkalis. Nah, ini upaya kita sebagai bagaimana Selat Baru sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara, lalu pintu keluarnya ada Roro menuju ke Duri, kemudian ke Siak, Dumai, menuju Pekanbaru dan lain sebagainya. Oleh karena itu Selat Baru ini sudah mulai dilirik ternyata. Nah, jadi konsepnya memang orang melihat sejauh mana perkembangannya dulu, keindahannya dulu, daya tarik yang ada, baru mereka berinvestasi. Nah, Rupat alhamdulillah dapat hibah dari MCC. MCC Amerika ya itu sebesar 1,2 triliun. 75 miliar bagaimana data yang saya dapat dari Bappedalit Bank Provinsi Riau itu digunakan untuk menambah dermaga di Dumai dan dermaga di Tanjung Kapal. Sisanya itu adalah jalan sepanjang Pulau Rupat yang berkualitas standar tol.
Nah itu kenapa Rupat dan Selat Baru itu berbeda, karena memang dia labelnya itu sudah lama ditetapkan pemerintah pusat. Oleh karena itu dunia usaha cepat melirik ke Rupat. Tapi Selat Baru insya Allah suatu saat akan sama ini. Optimis ke depan Pak. Optimis. Ya? Jika ini sudah berjalan, master plan sudah kita menuju minimal 50% master plan, saya yakin. Tapi kan bicara tentang wisata ini kan cukup kompleks Pak, dan juga cukup rumit nih begitu, karena kan kalau wisata ini kan relate-nya banyak sekali, terutama adalah pada fasilitas akses jalan terutama. Ini juga yang jadi masukan oleh Pak Suhaimi tadi nih. Iya. Kalau sudah di sore saja misalnya macet, nah itu gimana nih Pak? Baik. Ada alternatif jalan lain tidak nanti dibangun? Ada. Jadi memang Selat Baru nih Pak Suhaimi, makasih. Ini memang menjadi fokus perhatian kami. Jadi saya itu masuk ke pariwisata 31 Agustus 2021 ya. Pak Kadis yang sekarang Pak Edi Sakura masuk di bulan November 2021. Nah, perhatian kami memang kenapa ketika hari libur tidak hanya libur panjang, hari Minggu aja macet itu. Iya. Ternyata memang Selat Baru tidak punya parkir. Parkirnya di jalan. Oke. Nah, terutama roda 4 maupun roda 2. Kemudian di saat yang sama jalannya hanya satu, keluar dan masuk. Diperparah lagi memang itu juga akses ke pelabuhan. Nah ini apalagi di saat libur panjang, saya aja secara pribadi sebelum bertugas di pariwisata ini pernah terjebak di gerbang masuk Selat Baru itu 2 jam lamanya. Itu lebaran. Jadi 2 jam baru sampai ke pantai di gerbang. Nah apa upaya kita? Kemarin kita sudah dapat putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tentang membayar ganti rugi bangunan di atas tanah lahan Pemda yang sudah diganti rugi tahun 2027. Itu posisinya di sebelah kanan gerbang. Oke. Jadi kalau kita pernah ke Selat Baru, sebelum sampai kedai yang kuning, itu ada 4 rumah itu di atas lahan milik pemerintah daerah. Jadi saya masuk, saya pelototi itu, memang di dalam berita acara negosiasi harganya itu dinyatakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2027 itu bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya mengganti rugi terhadap tanah saja, mengingat keterbatasan anggaran. Nah, sementara untuk bangunannya akan dilakukan ganti rugi pada tahun berikutnya. Ternyata tidak tuntas ya. Nah, kemarin kita melalui sidang perdata pengadilan itu sudah diputuskan pemerintah Kabupaten Bengkalis wajib membayar ganti rugi terhadap bangunan itu. Nah, kaitannya adalah di lahan seluas 75 kali 250 meter itu sesuai dengan master plan kita itu adalah lokasi parkir kita nanti Pak. Oke. Jadi jika itu sudah dibangun dan itu masuk dalam usulan DAK 2024 kita, itu tidak akan kita benarkan lagi ada parkir kendaraan di jalan. Seperti yang sekarang ya? Seperti yang sekarang, otomatis titik masuk sudah terurai. Plus ditambah satu lagi yang tadi di awal saya sampaikan, Dinas PUPR sudah mengalihkan jalan menuju ke pelabuhan itu tidak lagi melewat pantai. Nah, jadi alhamdulillah nanti akan bebas macet. Kemudian sudah pasti ramah anak dan ramah difabel, kembali sesuai dengan tema kita itu gitu. Iya. Baik. Oke, ini juga sudah terjawab dari Pak Suhaimi. Saya bacakan satu penanya lagi ini Pak. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak narasumber. Waalaikumsalam. Saya Bu Diana dari Bengkalis mau bertanya, kebun binatang di Selat Baru itu apakah juga akan direnovasi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai terlupa juga nih kan di Selat Baru ada juga kebun binatang. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Sampai sekarang ini isinya apa gitu ya? Iya. Silakan, kita Pak. memang kemarin ada juga awal-awal saya masuk tuh ada masyarakat yang ya biasalah kita kan orangnya bergaul ya. Tuh kok hewannya sudah disumpah semua jadi batu Pak katanya. Jadi sejak guyon saya jawab waktu itu, iya saya lagi cari doa nih gimana sumpahan kutukannya itu berubah kembali wujudnya jadi hewan yang nyata gitu ya. Artinya memang jawaban saya itu guyon tetapi memang itu sebenarnya itikat. Iya. Nah, jadi kebun binatang atau lembaga konservasi itu sebenarnya izinnya sangat langka.
Kita bersyukur pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat izin LK itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya. Dan itu terbiar kurang lebih 2002 saya lihat terakhir progresnya, kalau saya tidak salah. 2022 kami mulai menata kembali, artinya 20 tahun terbiarkan. Jadi memang kemarin kita sudah koordinasi lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik di pusat maupun melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Ya, itu kita mengaktifkan kembali perizinan. Alhamdulillah baru-baru ini dinyatakan rencana kerja tahunan dan 5 tahunan kita sudah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita mengaktifkan kembali dan sekarang sedang direnovasi kandang. Kemarin kita coba memang mengaktifkan kembali dengan menambah koleksi burung, tapi sayang memang hilang. Waktu itu saya hibah secara pribadi ya, burung bluebird 5 ekor hilang. Baik. Ya, kita memahami juga karena belum banyak satwa sehingga security belum full, hilang. Nah, itu sekarang sedang direhab 1 kandang besar burung unggas, kemudian ditambah 1 unggas lagi, kemudian ada 5 sarang unggas kecil yang kita renovasi. Dan sebagaimana izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga atas asistensi BKSDA Provinsi Riau, kita sudah dibenarkan menambah koleksi satwa, alhamdulillah. Jadi tinggal menunggu selesai renovasi, nanti insya Allah launchingnya kita undang masyarakat dan utamanya RRI supaya publik tahu bahwa kebun binatang sudah siap menjadi destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Bengkalis yang ada di Kecamatan Banten. Itu doa kita saja ini gitu. Pak ya, siap, realisasinya. Siap. Baik, kalau bicara wisata ini tentu banyak sekali nih, apalagi kalau di Bengkalis belasan bahkan titik-titik lokasi wisata strategis gitu ya. Tapi sayang sekali ini tak bisa kita teruskan karena waktu juga sudah berada di penghujung ini Pak. Dan juga pertanyaan-pertanyaan juga tak bisa kita bacakan, mohon maaf ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis. Fokusnya juga tadi ini adalah wisata ramah anak nih Pak ya. Sedikit mungkin terakhir nih, berapa lama waktu untuk bisa ini dibenahi Pak? Yang dibutuhkan, kira-kira mungkin targetnya? Keseluruhan? Bisa keseluruhan atau wisata ramah anak lah pada ramah anak ini sebenarnya di akhir tahun anggaran pembangunan ini sudah sampai ke sana. Nah, karena kemarin kan kita menunggu implementasi dari konsep itu master plan. Nah, untuk yang dimiliki pemerintah itu di akhir tahun ini sudah menuju ke sana. Dan terakhir saya ingin berpesan saja ke pendengar Pro 1 ya, RRI, jika ingin mengupdate informasi pariwisata, silakan pertama akses di website Disparbudpora Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kedua ada juga aplikasi promosi kita di Play Store Android, itu ketik Bengkalis Menawan. Itu akan muncul nanti lambang seperti laba-laba, di-download saja. Di situ ada berbagai informasi pariwisata, baik wisata, budaya, sejarah, kuliner dan lain sebagainya, termasuk nama-nama gedung tua yang ada di Kota Bengkalis yang nama Belandanya dan tahun pembangunannya sebagai informasi sejarah bagi kita. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alwizar sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini harapan kita pastinya adalah wisata Bengkalis semakin maju dan juga menjadi yang terbaik begitu ya. Amin. Baik, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.